SD 2 Bojongkari. Alhamdulillah di kesempatan yang baik ini kami keluarga SD 2 Bojongkari dalam keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Dan selanjutnya saya menyampaikan pengantar untuk kegiatan ini ya. Mohon maaf untuk ini ya. Nah, jangan merasa bosan kok saya matur terus ya. Ini beda momen ya untuk mendukung kegiatan Bu Oki dalam kegiatan calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Purbalingga ini di SD 2 Bojongkari yang mewakili. Dalam hal ini Bu Oki selaku calon guru penggerak itu akan mengadakan diseminasi tentang aksi nyata guru penggerak sebagai tugas kelanjutannya. Mungkin Bu Titin yang sudah predikat guru penggerak sudah paham ya Bu, karena saya juga baru tahu ini dan baru mengalami. Untuk Bu Titin kemarin saya tinggal penutupnya kegiatan akhir ya, jadi tidak tahu kegiatan proses kemarin dari pendampingan, terus ini dengan pengajar praktik ya sudah 2 kali. Nah ini ada kegiatan lagi, mudah-mudahan kegiatan ini terus lancar ya, diberi kemudahan untuk Bu Oki sampai dengan selesai. Dan monggo bagi yang memenuhi syarat, terutama Pak Yono nanti selanjutnya ya, Pak Yono juga Bu Nur Halimah ya, ini menyusul ya, yang memenuhi syarat segera mudah-mudahan ada pendaftaran atau pengrekrutan untuk angkatan 12 ya. Mungkin sebentar lagi Pak Yono siap-siap. Ini mumpung kayaknya masih dibiayai oleh pemerintah. Nanti sudah diwajibkan harus ikut dan suatu syarat guru penggerak malah mandiri. Monggo saya itu mengajak, mendorong ya. Ini karena ada urutannya lah Pak Yono. Hanya yang sudah Bu Titin, Bu Oki merasa senang, dan apalagi ini bisa dimasukkan juga di PMN terkait juga dengan RHK-nya. Ini mohon maaf ya, ada yang tertunda untuk persiapan ini, karena kalau di PMN tidak aktif ya, tidak aktif itu nanti TPD-nya katanya tidak cair ya Bu Titin ya kemarin ya. Ini mohon maaf lah, apapun alurnya, apapun ini ikuti saja ya Pak Bu, ikuti alur dan rencana aturan pemerintah pusat. Kami hanya memotivasi Bapak Ibu semua ini untuk kesempatan yang akan datang. Begitu saja ya Pak Bu untuk kegiatan ini. Bu Oki monggo disemangati, dimotivasi Bapak Ibu semua, dan ingin ada keinginan, ada minat untuk mengikuti loh Pak Yono ini ya. Mohon maaf, apa-apa Pak, semangat saja. Terima kasih dari saya. Monggo untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bu Oki untuk dilanjutkan kegiatan aksi nyatanya. Nanti syukur pisan bisa membuahkan yaitu komunitas belajar SD 2 Bojongkari. Terima kasih ya, harus itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Pada saat yang kedua, di sini saya akan menanyakan pertanyaan pemantik dan Bapak Ibu semuanya. Ini pertanyaannya hanya jawab setuju dan tidak setuju. Contoh, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju buatan dulu. Ada yang tidak setuju? Yang setuju? Yang setuju? Ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak, Bu? Berarti secara tidak langsung tidak setuju, Bu? Iya. Ya benar, tidak boleh menghukum anak. Yang kedua, memberikan hukuman dengan hasil positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju, boten? Ya, dikiranya menurut dan sebagainya gitu. Ya, membaca itu menjadi positif juga ya. Kalau misalkan hukumannya membaca ya. Tapi kalau hukumannya menyapu atau membersihkan, kadang-kadang kan ada sekolahan yang gurunya menghukum membersihkan kamar mandi dan sebagainya. Berarti kita tidak setuju dengan hukuman yang seperti itu. Dan pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju buatan memberi penghargaan? Ya, memberi penghargaan setuju? Kalau saya tidak setuju, Bu. Kalau Bu Titin tidak setuju, alasannya Bu Titin. Saya ingin tahu alasannya Bu Titin kenapa tidak setuju dengan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Penghargaan itu kadang-kadang menurut saya bisa memberikan dampak yang kurang baik. Jadi ketika nanti suatu saat anak itu tidak diberi penghargaan, dia tidak akan mau lagi melakukan hal tersebut. Misalnya dia melakukan tindakan tertib suatu hari ya, kemudian mendapatkan penghargaan. Tapi ketika nanti dia tidak mendapatkan penghargaan, dia tidak akan melakukan kebaikan itu lagi, karena itu termotivasi dengan adanya penghargaan. Ya, kalau jadi setuju dari Ibu dulu. Mohon maaf ya, untuk penghargaan kan tidak berupa ini, misalkan pujian itu kan juga termasuk oh bagus itu misalkan ya kayaknya anak semangat untuk kita ini selalu misalkan selalu dipuji itu harapan dari anak memang gimana itu tidak harus berupa barang, tidak berupa barang. Mungkin kalau yang berupa barang didorong ada pakai, tapi kalau memang di ini sih tidak apa-apa, oh jadi meningkat apa tidak apa-apa, jadi memberi motivasi kepada teman yang lain begitu. Terima kasih ya, kayaknya itu Dari Ibu Nur, oh sama. Berarti memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, tergantung penghargaannya, jenisnya. Kalau misalkan penghargaannya itu dalam bentuk barang, mungkin anak-anak tersebut akan mengharapkan suatu kedepannya akan mengharapkan kalau misalkan dia tidak disiplin lagi, dia mengharapkan aku udah gak disiplin berarti gak dapat penghargaan. Tapi setelah penghargaannya dalam bentuk lain, misalkan kayak ucapan bagus sekali, tapi tetap ada anak yang butuh perhatian. Tapi kadang ada anak yang membutuhkan perhatian. Nah, perhatian itu memang setiap anak berbeda-beda. Selanjutnya, lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan juga pembentukan karakter peserta didik. Jadi lingkungan sekolah itu mempengaruhi juga. Apalagi lingkungan sekolah kalau sudah budaya positif, tapi lingkungan yang paling berperan adalah lingkungan yang ada di keluarga. Makanya dengan budaya ini kita usahakan bisa berkolaborasi, bukan cuma sekedar dengan rekan sejawat atau mungkin dengan siswa, tapi kita juga harus berkolaborasi dengan orang tua seperti tadi ada kegiatan parenting di kelas 4. Nah, sekarang disiplin positif berdasarkan teori
Di sini ada discovery positif, yaitu teori kontrol atau choice theory dari William Blazer. Bahwasanya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Di sini makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tetap tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang diri kita hargai. Di sini ada semua perilaku, bahwasanya disiplin positif ini ada semua perilaku memiliki tujuan. Yang di sini adalah teori motivasi ada 3, untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Ini yang pertama, yang untuk menghargai menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan itu termasuknya motivasi ekstrinsik. Sedangkan untuk menghargai diri sendiri itu termasuk motivasi intrinsik, di mana nanti akan diturunkan menjadi nilai-nilai kebajikan universal dan juga terjadinya keyakinan kelas. Dan selanjutnya disiplin positif ini juga merupakan model pemikiran menang-menang, kolaborasi dan juga konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru dan mengembangkan komunikasi berbasis aset atau kekuatan yang diturunkan menjadi 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer. Selanjutnya disiplin positif selanjutnya itu tentang realitas atau kebutuhan kita. Setiap manusia itu berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain dengan tentang dunia yang ada di sini. Nah, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda atas disiplin positif tersebut. Nanti akan diturunkan menjadi 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Yang kedua penguasaan atau kekuasaan. Yang ketiga adalah kasih sayang atau rasa diterima. Dan keempat adalah kesenangan. Yang kelima adalah kebebasan. Dari semuanya ini nanti akan ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang akan digunakan untuk menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah, nanti segitiga ini juga berkolaborasi bisa ke validasi kebutuhan itu menyatakan kebutuhan di dasar manusia dan menanyakan keyakinan nanti akan dijadikan ke keyakinan kelas. Gitu. Itu teori disiplin positif. Selanjutnya, konsep inti dari budaya positif itu sendiri. Di sini konsepnya ada 5 konsep budaya positif. Yang pertama disiplin positif dari nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua yang sudah tadi saya sebutkan di atas, teori kontrolnya, teori motivasi itu ada hukuman, ada penghargaan dan juga ada restitusi. Yang ketiga itu tentang keyakinan kelas. Yang kelima kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah restitusi yang tadi sudah ada di atas tentang 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah restitusi, yaitu segitiga restitusi itu sendiri. Tentang miskonsepsi tadi kita di awal sudah mengetahui setuju atau tidaknya. Nah, kita di sini akan tahu bahwanya miskonsepsi ini penjelasan penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi. Itu salah. Penjelasannya dalam hidup bermasyarakat itu selalu ada tatanan atau aturan dengan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Dalam penerapan budaya positif ini, seorang guru melatih kesadaran murid melalui pemahaman bahwasanya tatanan atau konsekuensi hadir untuk memberikan keselamatan dan juga kebahagiaan kepada sebagian manusia dan anggota masyarakat, sehingga tatanan tersebut dipatuhi dalam karena takut akan konsekuensinya, tapi karena kesadaran diri ingin mewujudkan nilai-nilai yang berharga. Miskonsepsi selanjutnya, dengan membuat keyakinan kelas dan ditempelkan di depan kelas, maka sudah cukup, tidak perlu ada tindak lanjut, tidak ada konsekuensi, tidak ada refleksi. Kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, saya sudah melakukan keyakinan kelas pas awal kegiatan sebelum KBM atau kegiatan MKS. Saya isi kegiatan dengan membuat keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan antara saya dengan murid yang nantinya akan kita terapkan di kelas saya sendiri, dan semua yang sudah diterapkan dan sudah disetujui harus benar-benar dilaksanakan oleh saya dan juga oleh murid tersebut. Keyakinan kelas yang sudah saya lakukan kemarin sudah, dan
pengumuman, penghargaan, memberi hadiah dalam bentuk barang atau status. Tadi kan status nih. Tadi Anda hebat, Anda itu termasuknya itu penghargaan status loh. Ini konsekuensinya maupun apresiasinya semua hadir dari luar diri yang diberi oleh orang lain. Untuk menghadirkan kesadaran ini dibutuhkan konsistensi dari seluruh komunitas sekolah dan sistem pendukung untuk melakukan tindak lanjut, memastikan konsekuensi dijalankan dengan bertanggung jawab atau dengan cara diskusi atau juga refleksi setiap saat. Nah, langkah-langkah ini dalam menghadirkan kesadaran diri itu merupakan salah satu contoh melatih murid dan juga guru dalam berpikir lambat menggunakan bagian otak luhurnya. Untuk miskonsepsi selanjutnya, semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restitusi. Itu tidak, karena segitiga restitusi merupakan salah satu pendekatan disiplin positif untuk menyelesaikan permasalahan siswa terkait pelanggaran aturan. Pendekatan ini menekankan pada dialog, tanggung jawab, dan juga pemulihan alih-alih hukuman. Sebelum melakukan pendekatan restitusi, pendidik atau guru seharusnya sudah menegakkan keyakinan kelas dan konsekuensinya. Namun jika keyakinan kelas dan juga konsekuensi pun sudah tidak efektif, maka restitusi adalah pilihan yang terbaik. Jadi kalau misalkan di kelas itu ada masalah dengan anak, kita bisa menggunakan tindakan itu restitusi dulu. Kalau misalkan anak itu sudah benar-benar ya mau apa lagi. Miskonsepsi selanjutnya itu semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restitusi. Penjelasannya penting untuk diingat bahwasanya segitiga restitusi itu tidak selalu tepat untuk semua kasus. Itu penjelasannya. Yang pertama, segitiga restitusi mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas, khususnya untuk pelanggaran berat seperti kekerasan fisik atau vandalisme dan pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki seperti cacat fisik atau kerusakan properti yang parah. Nah, ini diperlukan intervensi yang lebih tegas dan terstruktur untuk memastikan keamanan dan juga ketertiban sekolah. Masih selanjutnya, semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restitusi itu tidak ya. Nah, yang kedua adalah keterbatasan kognitif, kekurangan motivasi dan pengaruh keluarga dari murid dengan keterbatasan kognitif ini atau intelektual, termasuk berkebutuhan khusus gitu atau gangguan mental, tapi bukan yang parah Bu. Jadi anak yang intelektualnya misalkan bacanya kurang dan sebagainya termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Tidak anak yang autis dan sebagainya belum. Maksudnya anak autis dan sebagainya sudah termasuk dia anak berkebutuhan khusus. Tapi kalau di sekolah kita anak yang berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang belum lancar membaca, bahkan dari kelas 1 sampai kelas 6 masih belum bisa. Itu termasuknya anak berkebutuhan khusus. Jika murid tidak mau berubah dan tidak termotivasi untuk menyelesaikan masalah serta ada konflik atau masalah di rumah, dapat mempengaruhi perilaku murid di sekolah. Sehingga segitiga restitusi ini mungkin tidak menyelesaikan akar permasalahannya. Untuk kasus ini, maka utamakan pembinaan hubungan yang dapat membangun rasa percaya diri murid kepada guru terlebih dahulu. Kadang-kadang anak ada yang punya permasalahan dari rumah tapi dibawa ke sekolahan. Kebanyakan seperti itu. Banyak anak ya, saja. Tidak hanya anak juga. Iya. Masih saya dong. Iya betul. Ngenjang begini. Kalau dapet termasuk itu enggak? Nah itu saja masuk ke restitusi bisa. Itu bisa. Nah untuk diskusi selanjutnya tentang restitusi, pilihlah tindakan yang dilakukan murid dalam proses restitusi ditentukan oleh guru, bukan muncul dari kesadaran murid. Nah, miskonsepsi berikut ini bahwa guru menentukan pilihan tindakan dapat menghambat efektivitas restitusi dan berpotensi menimbulkan dampak negatif. Pertama, restitusi itu bertujuan untuk menumbuhkan tanggung jawab dan kesadaran murid atas perilakunya. Jika guru memilih tindakan untuk murid, maka proses ini kehilangan esensinya. Murid tidak belajar dari kesalahannya dan tidak terdorong untuk memperbaiki diri. Dan yang kedua, menentukan pilihan tindakan untuk murid dapat memicu rasa tidak adil dan kebencian. Murid mungkin merasa dipaksa untuk melakukan sesuatu
sehingga mereka memicu perlawanan dan juga memperparah situasi. Misalkan ada murid yang melakukan kesalahan dan murid tersebut langsung dihukum. Kadang-kadang ada anak yang tidak terima dan di hatinya akan muncul rasa kayak dendam dan sebagainya, aku nggak bersalah tapi langsung dicas bersalah. Itu ada murid yang seperti itu. Makanya dengan adanya budaya positif dan juga segitiga restitusi ini bisa meminimalis ibaratnya anak yang seperti itu bisa diajak dialog dan sebagainya. Yang selanjutnya, pilihan tindakan yang dilakukan murid dalam proses restitusi ditentukan oleh guru, bukan muncul dari. Nah, ketiga ini peran guru dalam restitusi adalah sebagai fasilitator, bukan pengendali. Guru harus membimbing murid untuk memahami konsekuensinya atas perilakunya, mengeksplorasi pilihan yang tersedia dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nah, proses restitusi ini yang efektif harus didasarkan pada dialog, refleksi dan juga partisipasi aktif dari murid tersebut. Dengan demikian, murid dapat mengembangkan kesadaran diri, empati dan keterampilan problem solving yang bermanfaat bagi masa depan mereka. Masih miskonsepsi selanjutnya, jika murid sudah menerapkan dan juga mendapatkan restitusi, maka ia tidak perlu lagi mendapatkan konsekuensi dari aturan yang sudah ada. Perlu dipahami ya Bapak Ibu bahwasanya restitusi dan sebagai konsekuensi memiliki tujuan yang berbeda. Restitusi bertujuan untuk memulihkan situasi dan juga membangun kembali hubungan yang berdampak oleh pelanggar, sedangkan konsekuensi merupakan bagian dari tatanan yang sudah ada dalam sekolah yang hadir dengan tujuan untuk membantu murid belajar dari kesalahannya dan mendorong mereka untuk membuat pilihan yang lebih bertanggung jawab di masa depan. Sehingga setelah melakukan restitusi tersebut, maka konsekuensi tetap harus dijalani oleh murid sebagai bentuk tanggung jawab dan perilaku yang sudah dilakukan oleh murid tersebut. Nah, sekarang kita beralih ke disiplin positif dan nilai-nilai universal sesuai dengan teori yang tadi sudah saya sampaikan di depan. Nah, di sini kita akan bermain, coba lakukan kegiatan berikut. Sakit? Bisa Bu? Saya perbesar dulu Ibu. Coba lakukan kegiatan berikut. Anda adalah A. Anda adalah A, berarti dua orang berperan. Yang satu jadi A, yang satu jadi B. Anda yang A, tugas Anda adalah mengepalkan tangan. Mengepalkan salah satu tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jangan sampai lepas, digenggam. Terus nanti yang B, monggo berperan A dan B. Yang B, tugas rekan yang B mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan teman yang A. Boleh dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, boleh. Bahkan menawarkan mungkin uang atau apa yang bersedia membuka kepalan tangan. Coba bisa dilakukan. Coba kita lakukan 30 detik Ibu. Coba. Ayo, Oti. Jangan langsung datang dirayu dulu. Dirayu, bisa dirayu. Ayo Bu, diangkat tangannya Bu. Dibuka, tangannya dibuka Bu, dirayu. Atau mungkin dikasih lembaran yang tersenyum Bu. Biar jangan tertarik yang satu mengepalkan bahwasanya di tangan yang sebelah ini adalah yang berharga. Dibuka dikasih uang merah dan tersenyum. Itu uang merdeka
pilih ya. Makanya anggap aja di tangan-tangan Pak Amin itu ada benda yang berharga dan Pak Nono pingin pinjam atau pingin buka coba. Penasaran. Orangnya aja. Ya misalkan merayu, Ya merayu. Sudah bisa deh. Apa berarti? Intimidasi, dikritik ya Olin. terus kayak kopi. Sudah dirayu, Langsung blokak jadi coba. tapi nggak mau buka gimana dimasak? Nah, Gampang Bu teorinya banyak sekali. Solusinya aja, solusinya aja. Teori payung benar payung. ya. Diklirik, Di harto, ya solusinya coba diancam saja. diancam saja. Ada yang diancam? Ya. Ayo kita jawab. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Misalkan kepalan tangan, kalau yang jiwanya teguh berarti kan nggak bisa membuka. Nah, di sini ada juga yang mungkin sudah terbuka. Mengapa alasannya? Dan B tetap menutup kepalan tangan. Kan ada yang sudah buka, ada yang belum, ada yang tetap teguh sama pendiriannya, ada yang tetap tergiur dengan iming-iming misalkan dikasih. Nah tadi ibu Uti berdua dikasih segepak ya Bu, dan itu kegiatannya yang dilakukan Bu Nini berhasil tidak Bu Nini dengan Uti? Belum berhasil. Belum berhasil, ternyata tidak tergiur dengan uang, karena mungkin benda yang dipegang itu adalah benda yang berharga dan tidak bisa digantikan oleh apapun. Contoh benda yang berharga adalah keluarga, mungkin yang enggak bukan benda, mungkin kalau cincin, nah ya cincin nikah dan sebagainya kan nggak mungkin diberikan ke orang lain kalau orang lain itu adalah meminta. Nah itu berarti karena ini adalah janji suci dengan orang yang ada di rumah. Kalau misalkan dibuka ada alasannya, karena mungkin alasannya orang itu membutuhkan. Ya, kan kadang-kadang ada yang memaksa dan sebagainya. Nah, harta atau nyawa gitu ya, punya nyawa. Nah iya tadi begitu ditodong apa? Punya sudah jawab. Iya, jadi kita udah punya makanan sudah sudah aku ambil saja, silahkan ambil. Ya, stimulus respon atau teori adalah bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nanti berdasarkan Stephen R. Covey bahwasanya prinsip ini, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagian Anda menurut dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan juga penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu kaitannya. Terus yang selanjutnya tentang perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol, bahwasanya yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Pandangannya ilusinya guru itu mengontrol murid. Terus yang kedua ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang kita berada di dunia ilusi bahwasanya murid harus kita kontrol. Terus bahwasanya membuat orang bersalah dapat mengubah karakter orang tersebut. Terus ilusi bahwasanya semua penguatan positif, efektif dan juga bermanfaat. Yang terakhir adalah orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Biasanya kita berpikiran seperti itu. Nah, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, stimulus respon di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu tidak bisa.
perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Walaupun orang itu salah dan sebagainya, pasti dia memiliki tujuan tertentu. Dan orang itu sendiri yang mengetahui tujuannya itu seperti apa. Dan orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, tidak. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat kemunculan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini teori kontrolnya. Dan stimulus responnya model pemikiran menang atau kalah. Di sini teori kontrolnya boleh model berpikir menang-menang. Selanjutnya tentang apakah makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang berarti belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Itu berdasarkan yang dikemukakan oleh Socrates dan juga Plato. Dan disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang dihargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kata-kata disiplin berasal dari kata bahasa Latin atau yang artinya belajar. Dan nilai-nilai kebajikan universal di sini ada nilai-nilai kebajikan yang sifatnya positif, sifat positif manusia yang merupakan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dan nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dan setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan yang dikembangkan oleh Dr. Milan Glaser pada teori kontrol yang sudah saya sampaikan di depan. Dan nilai-nilai kebajikan universal sebenarnya dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu dari dosen. Dan nilai-nilai kebajikan universal yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berdalam kritis, berbineka global, gotong royong dan juga kreatif. Selanjutnya, teori kontrol selanjutnya itu teori motivasi, hubungan dan juga penghargaan serta restitusi. Setuju atau tidak? Bahwasanya tadi sudah disampaikan di awal, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Dan pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau memberikan halaman atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. 4. Membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibandingkan menghukum. Setuju buatan ini dengan pernyataan yang 4 ini, hukum di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Kadang ada anak yang sudah dihukum tapi malah nggak jadi disiplin, malah tambah. Nah, terus pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman. Terus memberikan penghargaan. Tadi ada yang setuju dan ada yang tidak. Dan membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibandingkan hukuman. Kalau misalkan diberi dengan rasa bersalah, mereka kecenderungan percaya dirinya akan kurang. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah termasuk motivasi eksternal. Dan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, itu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan, untuk mendapatkan imbalan juga termasuk motivasi eksternal. Dan untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini termasuk dalam motivasi internal yang nantinya akan menuju ke tujuan disiplin positif itu sendiri. Jadi disiplin positif otomatis berasal dari kita sendiri. Berdasarkan Ki Hajar Dewantoro dalam pemikiran konspirasi keteladanan sikap merdeka, bahwasanya merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri.
Selanjutnya dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Tadi kan seperti itu. Nah, dorongannya adalah dari eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan tersebut. Jadi yang disampaikan Bunda tadi benar, bahwasanya kalau kita memberikan reward atau memberikan penghargaan itu akan menjadi ketergantungan terhadap kita. Dihukum oleh penghargaan. Nah ini dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya ada. Terus penghargaan menghukum. Ada juga dihukum dan oleh penghargaan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Terus penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik dari anak tersebut. Ini hukuman oleh penghargaan yang bisa dilakukan. Kalau misalnya kita sering melakukan hal tersebut, ini dampaknya akan seperti itu. Jadi anak itu akan merasa tergantungan, jangka panjangnya anak juga akan merasa kalau nggak diberi penghargaan mereka tidak akan melakukannya. Selanjutnya bentuk program kebajikan di sini dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingatkan beberapa hal, bahwasanya beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Jadi ini bisa dilakukan bukan cuma satu murid saja, tapi semua murid harus dilakukan hal yang seperti ini sama. Iya, pemberian yang sama. Contoh pengakuan atau apresiasi kebijakan. Di sini pembukaannya. Contoh, kemarin saya perhatikan, misalkan ada kata-kata seperti kemarin saya perhatikan. Nah, nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali, situasinya pada saat menolong murid baru di kelas, murid baru di kelas, misalkan kemarin saya melihat, saya menghargai, nilai kebajikannya kepedulian, situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk kata-kata yang manual itu bisa ditunjukkan atau bisa menjadi contoh pengakuan apresiasi belajar tersebut. Rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, membawa sampai ke tempatnya dan sebagainya. Nah, ini tindakan guru di sini menghukum. Di sini tindakan guru dan juga hukum atau konsekuensinya yang bisa dilakukan. Misalkan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan melakukan lagi, saya tidak. Nah, karena terlambat, karena mungkin tidak mengerjakan dan sebagainya itu termasuknya hukuman. Lari mengelilingi lapangan dan sebagainya termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up, misalkan kayak guru olahraga, misalkan push up dan sebagainya, lari keliling lapangan itu termasuk hukuman. Tapi kalau menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu adalah konsekuensi. Maksudnya membersihkan tumpahan air di meja, lantai dan sebagainya itu juga termasuk konsekuensi karena rasa tanggung jawab. Dan juga murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kadang-kadang ada peraturan di sekolah itu harus menggunakan sepatu hitam. Ada satu murid yang tidak menggunakan sepatu hitam, akhirnya diberi suruh melepas dan sebagainya. Termasuk ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Itu termasuknya konsekuensi, bukan hukuman. Selanjutnya perbedaan hukuman dan juga konsekuensi. Di sini tadi sudah ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu adalah hukuman. Identitasnya termasuk identitas gagal dan tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang itu termasuk juga hukuman. Korban mendapatkan keadilan jadi termasuk kategori hukuman. Murid atau anak akan tersakiti juga termasuk kategori hukuman. Sedangkan untuk identitas sukses atau disiplinnya bisa melakukan konsekuensi atau juga bisa restitusi. Misalkan konsekuensinya suatu hari terjadi ada murid yang melakukan kesalahan, kita restitusi merupakan pilihan. Terus tidak nyaman untuk murid, anak juga jangka panjangnya akan itu ada konsekuensinya. Dan juga kita bisa melakukan restitusi menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang juga. Nah, korban bisa diabaikan,
dipilih mau konsekuensi apa restitusi atau hukuman. Selanjutnya perilaku pasif agresif meningkat. Bisa ada resiko identitas gagal karena di sini ada penguatan. Kita bisa menguatkan hanya bertahan dalam waktu pendek. Sering ibu anak-anak yang aktif itu biasanya perilaku pasif agresif meningkat. Anak-anak yang aktif biasanya kan meningkat, pasif juga. Iya. Nah, konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam waktu jangka pendek. Nanti 5 menit kemudian udah busuk lagi. 5 menit. Seperti itu. Masalahnya bisa dibacakan dengan cara restitusi. Terus sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itu tidak akan berjalan sistemnya. Perlu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru tersebut. Terus untuk restitusinya, murid belajar tanggung jawab untuk perilakunya sendiri karena sudah ada yang tidak lepas dan sebagainya, kita bisa di situ. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi hukuman ada yang hanya berapa menit nanti sudah hilang, itu seperti itu. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Terus hukumannya di sini peraturan adalah kamu harus termasuk kata hukuman. Sedangkan konsekuensinya apa peraturannya, kamu melakukannya, terima kasih, itu termasuk konsekuensi. Dan restitusinya apa yang kamu yakini, nah kita kembalikan ke arah tadi. Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah itu, kita akan kembalikan ke arah tersebut. Terus murid akan membenci peraturan. Kalau kita menekan murid, otomatis murid akan membenci peraturan. Nah, konsekuensinya murid akan menghormati peraturan, ada yang menghormati, ada yang tidak. Pakai restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang yang lain. Selanjutnya apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, menjadi apa tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lainnya berdasarkan dosen. 9 ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang berdasar tindakan. Yang selanjutnya di sini adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya tentang teori kontrol tadi, yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Contoh di sini, mengapa kita kalau berkendara kita harus memiliki peraturan, harus menggunakan helm, bisa mengendarai kendaraan berdua. Terus mengapa kita memilih peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 pas kemarin COVID. Terus mengapa kita memilih peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, harus bekerja dan sebagainya. Ini mengapa tidak peraturan saja tapi keyakinan. Kalau keyakinan itu berdasarkan dari diri sendiri, tapi kalau peraturan juga dari diri sendiri. Iya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang sudah ada. Di sini ada lingkaran peraturan kelas yang bisa dijadikan untuk keyakinan kelas. Nanti akan membuat lingkungan positif dan budaya positif secara menyeluruh yang ada di sekolah. Ini contoh kesepakatan kelas yang ada di TK dan juga ada mungkin di sebagai sekolah-sekolahan. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga bersama sekolah, berdoa guru dan sudah datang, aktif dalam pembelajaran, ini termasuk kesepakatan kelas. Jadi kata-katanya bukan tidak membuang sampah, nah itu bukan dulu. Kalau kesepakatan masih bisa menggunakan kata-kata seperti itu, tapi kalau sudah masuk keyakinan itu sudah menggunakan kata-kata positif. Misalkan tidak
Nah, di sini bedanya peraturan sama keyakinan. Selalu peraturan ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab, rasa tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain. Itu peraturan. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti menghormati orang lain dan juga kita berkomitmen pada diri kita sendiri. Dilarang melakukan kekerasan, otomatis ada keselamatan dan juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, otomatis kesehatan, merokok dan sebagainya, termasuk kesehatan. Terus bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan juga bersabar. Nilai dari keyakinannya itu sendiri. Gunakan masker, itu termasuk keselamatan dan juga kesehatan diri. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu termasuk keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan juga keamanan. Teori selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan kekuasaan adalah power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi sebagai manusia mempunyai 5 kebutuhan dasar. Di sini ada bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan juga penguasaan. Nah, yang pertama kita singgung tentang kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan, itu termasuk adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan biologis seperti sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Terus ada komponen psikologi. Pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan yang aman. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Selanjutnya yaitu yang kedua, 5 kebutuhan dasarnya adalah kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologi ya, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hidup dan interaksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, ini adalah termasuk kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, atau mungkin kita mempunyai binatang peliharaan dan sebagainya, kelompok di mana kita terhubung dengan lingkungan sekitarnya. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, biasanya ini disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang lain atau orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada dunia. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga bisa suka bekerja dalam sebuah kelompok yang sudah ditentukan oleh dunia tersebut. Selanjutnya, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan atau mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Dan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten dan sebagainya. Anak yang memiliki kebutuhan dasar ini akan penguasaan yang tinggi, biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Ayahnya bukan cuma gurunya aja, muridnya saja, gurunya juga ada yang seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pemilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan juga menarik.
Biasanya ada anak-anak yang seperti ini. Dan kesenangan, ada anak yang berkebutuhan hidup bahasanya kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan ya. Glaser mengatakan menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intensitas tinggi, ada lumba-lumba, primata dan sebagainya, itu otomatis kesenangannya adalah bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia juga tidak berbeda dengan hal itu. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang-barang tertentu, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka merasa seperti lucu, melakukan kegiatan lucu. Ada yang seperti itu. Selanjutnya, teori selanjutnya itu restitusi 5 posisi kontrol. Di sini yang 5 posisi kontrolnya yang disampaikan oleh Jan Gozen dalam bukunya mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini, apakah telah efektif, apakah berpusat, apakah memerdekakan, dan apakah memandirikan murid, dan mengapa. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glaser, Gozen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, atau atasan dalam melakukan kontrol tersebut. Ini adalah 5 posisi kontrol yang disampaikan oleh Gozen. Yang pertama adalah penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga adalah teman, keempat adalah pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Iya, manajer. Nah, yang pertama kita penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Contoh, guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Ini adalah posisi kita. Kalau kita sering seperti ini, berarti kita seperti itu, Bu. Kita dalam di posisi penghukum. Kalau misalkan dia patuhi saya, kamu selalu terus termasuk posisi di kontrol kita adalah penghukum. Yang posisi kedua adalah membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah. Jadi, contoh kata-kata kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Ayo gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Terus, nah di posisi ini murid akan merasa memiliki penilaian tentang dirinya bahwa yang dia lakukan adalah buruk tentang diri mereka sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayanginya. Di sini otomatis rasa kecewa atau rasa bersalah murid akan semakin besar dan dia akan mengalami cenderungan untuk tidak membuka diri dan sebagainya. Dan ada anak yang seperti itu dikasih penjelasan, kamu tidak kasihan dengan guru karena kita akan merasa bersalah. Dan ini adalah berarti guru sebagai pembuat rasa bersalah. Selanjutnya guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasanya negatif ataupun positif, bisa dikategorikan negatif atau positif. Nah, posisi ini bisa berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan juga murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Tapi kalau di posisi ini, kadang-kadang ada anak yang tambah gildra. Kadang ada anak yang aku udah kenal itu, aku udah kenal. Nah, mereka akan berkata seperti ini,
selama ini ya sudah, karena ini tidak apa-apa, nanti ibu banyak ibu bantu bereskan. Jadi kita sebagai teman akhirnya kayak membantu teman biasa. Hal negatif dari posisi teman ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu mereka, maka mereka akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak teman saya. Ada yang seperti itu. Terus murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Kalau misalkan ada satu guru yang posisinya sebagai teman, otomatis guru itu akan memang disukai murid, tapi ada tapinya. Selain disukai murid, kalau misalkan kita tidak melakukan hal apa yang diinginkan murid, otomatis murid akan kecewa. Itu kalau posisinya ada di posisi teman. Posisi selanjutnya di pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi ini, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau ini sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slide, catatan daftar cek. Posisi pembantu ini berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid-murid mereka. Dan posisi yang paling sempurna adalah posisi manajer. Posisi terakhir adalah manajer. Posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer ini telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensinya, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang sudah ada. Jadi posisi yang paling baik adalah posisi manajer. Seorang manajer akan berkata, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kalau misalkan ada murid-murid yang salah, kita akan menggunakan yang paling sempurna adalah manajer. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukan yang memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat lagi. Nah, di sini ada pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu siapa yang mengatakannya membuat orang merasa bersalah. Ini contoh-contoh pernyataan-pernyataan, dan nanti di sini adalah 5 posisi kontrolnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah berarti di posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah di posisi penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Itu sebagai adalah posisi teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini dan sebagainya dipantau? Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu di posisi manajer. Kamu selalu yang paling terakhir itu adalah di posisi penghukum. Selanjutnya yang terakhir, restitusi. Ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu terdapat 3 hal, yaitu validasi kebutuhan, menanyakan yang menstabilkan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kita melakukan menstabilkan identitas. Kalau misalkan ada anak yang melakukan kesalahan, kita akan stabilkan dulu identitasnya dengan cara
Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu adalah menstabilkan identitas dan segitiga restitusi. Dan kemudian kita akan ke berikutnya itu validasi kebutuhan. Kita akan tanyakan itu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal ini. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Ini bisa menggunakan segitiga restitusi yang nantinya kalau misalkan kita terapkan pada anak-anak yang melakukan kasus dan sebagainya, kita bisa menggunakan segitiga restitusi dengan cara pertama menstabilkan identitas. Kita tanyakan dulu kenapa kamu kalau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini, guru juga pernah, itu bisa kita terapkan. Terus nanti setelah itu validasi kebutuhannya. Kamu bisa kita tanyakan mengapa melakukan hal tersebut, itu termasuk dari validasi kebutuhan. Selanjutnya yang terakhir itu menanyakan tentang keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kita akan kembalikan ke kesepakatan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini kita akan tanyakan seperti itu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu termasuk ke kategori menanyakan keyakinan. Selanjutnya untuk membuat anak yang merasa gagal karena perbuatan yang salah menjadi positif terhadap dirinya, itu kita bisa menstabilkan identitas. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Itu Bapak itu juga pernah merasakan hal seperti itu, mungkin pernah merasa berbuat salah. Ini adalah menstabilkan identitas maksudnya. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, tidak tertarik untuk mencatat mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Ini lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya secara bersama-sama. Terus kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu kita bisa tanyakan kepada anak kalau pas misalkan kita panggil anak tersebut karena melakukan kesalahan. Selanjutnya ini adalah bagian dari validasi kebutuhan, membantu siswa mengenali basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan tersebut. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, apakah itu power, freedom, love, atau survival. 5 kebutuhan dasar itu. Nah, guru di sini bisa berkata kepada muridnya kalau pas misalkan lagi validasi kebutuhan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Nah, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, tanpa harus bertengkar dengan teman dan sebagainya? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi dan sebagainya? Itu adalah bagian dari validasi kebutuhan. Yang terakhir tentang segitiga restitusi, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan juga nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini kita menanyakan keyakinannya. Guru bisa berkata, apakah nilai yang kita percaya di kelas, apakah sekolah kita, apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, nilai-nilai universal apa yang kita telah sepakati, kelas yang ideal seperti apa, kamu ingin jadi anaknya seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa, itu bisa kita tanyakan pas kita melakukan segitiga restitusi. Demikian. Terima kasih penyampaian bentuk hasil nyata saya di modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih. Salam guru bergerak dan menggerakkan. Semoga saya seperti itu. Dan juga saya minta bimbingannya kepada ibu-ibu senior dan guru tim yang sudah menjalankan guru penggerak angkatan 7. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan buatan Bu? Berarti ini hukuman bukan konsep bersama Hukuman dengan konsekuensi. Hukuman dengan konsekuensi. Hukuman kalau bisa jangan Bu. Tapi juga ada konsekuensinya. Kita kalau menghukum ada konsekuensinya. Semuanya memang butuh ada konsekuensinya Bu. Tapi kalau misalkan kita kembalikan ke
5 posisi kontrol, terus segitiga restitusi dengan kita menanyakan dulu identitas mereka. Kenapa sih kamu melakukan ini? Terus nanti ada tadi kan hukuman sama konsekuensi. Di sini kalau misalkan tidak semua permasalahan bisa diatasi dengan segitiga restitusi gitu. Tapi kalau misalkan ada siswa yang melakukan kesalahan, kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini dengan cara menstabilkan identitas dulu. Kita panggil anaknya. Kemarin saya pernah lakukan seperti itu. Kita tanyakan dulu, kita ajak dialog. Dan di sini kan tadi sudah disampaikan untuk menstabilkan identitas dengan cara berbuat salah itu tidak manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi anak itu tidak merasa kalau dia dihukum, kalau dia itu diadili. Karena kita menggunakan segitiga restitusi ini untuk menstabilkan identitas. Kita juga bisa menyelesaikan permasalahan ini ya bersama-sama. Jadi anak itu nanti, walaupun anak itu berbuat salah, kita kembali ke anak lagi. Kita hanya sebagai fasilitator. Gitu. Kita juga hanya sebagai memotivator untuk anak itu bahwasanya tindakan yang dia lakukan itu ternyata salah. Terus nanti kita juga di menstabilkan identitas ini, kita bisa menanyakan. Di sini kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini, terus tidak mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bagaimana cara kita menyelesaikannya bersama-sama. Di situ itu bisa melakukan seperti itu. Bukan cuma dengan murid saja, kita juga bisa melakukan dengan itu kalau dengan guru ibu dengan kalau saya di sini kan saya dengan murid di sini saya hanya memberikan budaya positif bahwasanya anak dihukum belum tentu anak itu juga. Tapi kalau anak diajak diskusi dengan segitiga restitusi ini, anak-anak mungkin akan berpikiran ke depannya. Jadi anak itu lebih kuat, oh ternyata apa yang saya lakukan itu salah. Apa yang saya kerjakan, misalkan nggak sengaja marah-marah ke temannya gara-gara nyontek, itu ternyata salah. Saya harus memperbaiki bagaimana. Nanti anak akan dikasih solusi seperti itu. Terus kalau misalkan sudah menanyakan identitas itu, kita akan ke validasi kebutuhan. Kebutuhan anak itu apa, kenapa dia melakukan seperti itu. Bisa saja di sini apa yang penting bagi kamu. Terus kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap, tapi tambahkan sikap yang lain, sikap yang baru, sikap yang baik seperti itu. Terus yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Kita harus bikin keyakinan dulu, kesepakatan. Pertama misalkan kayak saya kan sudah ada kesepakatan kelas. Pertama kita kesepakatan kelasnya akan menggunakan bahasa yang belum positif. Misalkan tidak boleh membuang sampah ke tempatnya, tidak boleh terlambat. Itu kan kata-kata yang belum positif. Nanti kalau sudah dijadikan keyakinan kelas, maka tidak ada kata-kata tidak boleh. Tapi misalkan menjaga kebersihan lingkungan kelas, terus berangkat sekolah tepat waktu. Jadi ada seperti itu. Yang kalimatnya menjadi kalimat positif. Itu Bu. Monggo misalkan boleh diterapkan ke kita. Saya mau direstitusi. Bisa Bu, misalkan restitusi itu bisa ke murid, bisa ke guru. Kalau ke guru kan ibu ya dengan ibaratnya teman-teman sejawat saya ibaratnya itu bisa Bu. Guru itu dipanggil, guru itu ditanya dari pertama menanyakan identitas dulu, kenapa melakukan itu, terus nanti terakhir menanyakan tentang keyakinan. Tapi sebelumnya kita harus peraturannya yang dibuat lebih ya. Jadi kan ngerti loh salah ini, iya aku telat. Nah, itu keyakinannya bagaimana? Apakah melanggar keyakinan? Iya, saya melanggar keyakinan tentang disiplin, tanggung jawab. Kan nanti seperti itu. Ya, terima kasih. Tabur, terima kasih sudah membantu. Terima kasih.